Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Nadira Arifah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tempat tugas SD Islam Terpadu Al Khair Barabai. Kali ini saya akan menampilkan video hasil aksi nyata saya berbagi budaya positif dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat satu tempat tugas yang juga CGP Angkatan 5. Selamat menyaksikan sharing dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Al Khair Barabai atau yang mewakili, yang terhormat tim manajemen SD Al Khair Barabai, serta ustadz-ustadzah yang bersedia hadir di tempat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabatnya beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Terima kasih banyak atas perkenan Ustadz dan Ustazah hadir di sini. Di sini kami akan menyampaikan tujuan dari kegiatan yang kami lakukan di sini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas kami di pendidikan calon guru penggerak. Saya di sini Rusalina dan saya Nadira Arifah akan berkolaborasi dalam mendesiminasikan apa yang kami dapatkan di pembelajaran modul yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan satu modul yang terdiri dari 4 sub modul dari 1.1 hingga 1.4, dan di 1.4 inilah kami harus menyelesaikan salah satu tugas, yaitu aksi nyata untuk menyebarkan budaya positif kepada rekan-rekan semua. Ya, langsung saja untuk yang pertama menyampaikan materi, yaitu kepada Ustazah Nadira. Silakan. Terima kasih Ustazah Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam bahagia untuk semuanya. Hari ini kami menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang dimulai dengan hal yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini yang pertama, ulun minta ustadz-ustadzah sekalian berpasangan dua-dua, silahkan berhadap-hadapan. Boleh pilih, bebas pilih kawannya masing-masing. Silahkan berhadap-hadapan dengan kawannya. Ya, silakan. Bebas berdua-dua. Oke, sekarang silahkan tentukan satu sebagai A, satu sebagai B. Yang A siapa, yang B siapa. Jadi si A ini nanti bertugas. Yang A sudah menentukan siapa yang A, siapa yang B? Sudah, oke. Nah, silahkan yang A pian hayalkan benda yang pian pegang. Jadi genggamkan tangan pian, simpani sesuatu yang sangat rahasia yang pian miliki. Jadi rahasia apakah terserah pian, silakan disimpan di genggaman tangan pian dan kepalkan tangan pian, simpani, jangan sampai si B tahu apa yang pian simpan. Oke, sudah disimpan, sudah dikepalkan, sudah disimpan. Oke, sekarang yang B bertugas, silahkan dirayu, boleh diintimidasi, boleh diapain, boleh, asal si A pun membuka kepala tangannya dan menginformasikan rahasia yang dia miliki, yang dimiliki oleh si A. Silahkan lakukan 2 menit
Diancam Ustaz ya, diancam kenapa Ustaz? Oke. Ya, Ustazah Rizka silakan Ustazah. Tadi siapa yang A? Oh, Ustazah Rizka, oke, silakan Ustazah Rizka. Alasan kenapa tangannya dibuka? Kenapa rahasianya sampai diperlihatkan? Alasannya karena si B sudah sangat berusaha Heeh. apa jumlahnya sudah terbuka nih. Oh, kasihan berarti. Oke. Iya. Kira-kira nih menurut Pian yang dialami oleh Ustadz Abrar itu faktor eksternal atau faktor internal? Eksternal, kamu kan mau benar boleh. Oke, kalau Ustazah Rizka internal, kasihan ya. Walaupun awalnya memang dipengaruhi oleh Ustazah Amel, tapi akhirnya timbul inisiatif atau ada faktor internal yang timbul dari dalam diri Ustazah Rizka. Iya, terima kasih Ustazah atas partisipasinya. Nah, kemudian kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Ini biasanya kita, mungkin kebanyakan dari kita berparadigma seperti ini, bahwa kita, guru, itu bisa mengontrol murid kita. Kemudian kita, ketika kita memberikan kritik, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian pada akhirnya akan menguatkan karakter orang yang kita kritik. Misal, ulun buka, habis itu ada yang kritik Ustazah Nadirah buka kelihatan ada baik lalu. Nah, kemudian itu disampaikan ke ulun sebagai bahan kritik. Biasanya kita kritik aja ulun karena akan meningkatkan karakter diri kita. Nah, itu yang paradigma yang kita alami saat ini. Kemudian yang berikutnya ada juga ilusi bahwa kita semua itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita biasanya apalagi ulun yang sudah punya anak, kadang ada hal-hal yang beberapa yang kita paksa ke anak kita agar anak kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, dan pastinya yang kita inginkan itu hal-hal yang baik. Misal anak ulun koler membaca, jadi ulun paksa supaya ini aku membaca. Nah, itu kita mungkin ulun terutama itu memiliki paradigma bahwa ulun sebagai orang tua itu berhak untuk memaksa anak. Nah, kemudian perubahan itu paradigma itu bisa kita rubah. Jadi ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya teori kontrol. Jadi dari stimulus respon itu diketahui bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menyamakan persepsi dengan kita, menginginkan orang lain sepemahaman dengan kita. Nah, sebenarnya kita itu harusnya nih di awal itu memahami atau berusaha memahami orang lain. Jadi bagaimana Ustazah Elva sebenarnya, kita pahami dulu Ustazah Elva itu seperti apa, baru kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ustazah Elva, misalnya seperti itu. Bukan bahkan kita yang ingin dipahami, kita yang ingin mencoba orang untuk memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa-apa program yang ingin kita jalankan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya kan, pastilah kita kebanyakan melihat bahwa orang yang melakukan tindakan yang buruk itu berarti merupakan sebuah kesalahan. Nah, ternyata itu ada tujuan yang dari tindakan yang dilakukan, entah itu buruk atau tidak, berarti ada tujuan akhirnya dari tindakan yang dilakukannya, baik itu tindakan positif maupun tindakan negatif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisakah pian-pian dikontrol orang lain? Dari SOP di sini kita kalau dikontrol ya. Atau mungkin kan? Ya, nah pada dasarnya sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kayak apa supaya kada terlambat nih? Kalau yang terlambat. Nah, walaupun ada sudah jam yang harus kita hadir ke sekolah jam 7.30 dan ketika terlambat kita akan dipotong gaji sekian. Dan bila 5 menit sekian potongannya, bila 10 bila di atas 15 menit sekian dan seterusnya, itu akan tetap terjadi ketika ulun tetap datang terlambat. Jadi supaya ulun kada terlambat,
internal ulun sendiri. Kayak apa caranya supaya kada terlambat, berarti harus menyusun strategi bangun guru ini jam sekian, mengurus anak jam sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti itu harus timbul dari diri ulun sendiri dan ulun yang mengontrol, ya kan? Nah ini. Nah selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kadang kita bisa berpikir kayak itulah, kita bisa mengontrol si A, si B, dan si C. Tapi sebenarnya kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain punya faktor internal. Mereka punya keinginan sendiri, mereka punya rencana sendiri. Sementara kita punya rencana, tapi kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Nah selanjutnya, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Jadi nah kayak tadi nih bapak paksa otomatis mungkin sukses, tapi pasti ada kedongkolan yang terjadi dari orang yang dipaksakan. Nah kemudian supaya paksaan tidak terjadi, maka ditimbulkanlah kolaborasi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama, menyampaikan pemikiran-pemikiran seperti tadi. Jadi kita kita ciptakan kesepakatan bersama yang tidak ada paksaan, sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi semuanya berpendapat, semuanya menyepakati. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang dan kalah. Itu kita tinggalkan, kita coba untuk win-win solution. Model berpikir menang-menang. Jadi kita coba untuk saling berkolaborasi untuk menemukan win-win solution itu tadi. Nah selanjutnya, apa makna disiplin? Menurut Bu Herpian, apa tuh disiplin? Kurang tadi tinggal dulu. Menurut Pian, apa itu disiplin? Ada yang mau berpendapat? Pak Ustadz Paridika lagi ke judulnya. Nah dari sini diketahui bahwa ternyata disiplin itu artinya belajar. Kalau kita memaknai disiplin itu berarti kita mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Nah ternyata arti disiplin itu belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ternyata murid-murid Sokrates dan Plato itu belajar menemukan suatu kesepakatan yang mereka sepakati, akhirnya itu menjadi sesuatu rutinitas dan itu disebut namanya disiplin. Kalau di budaya kita itu tadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bila anak tuh masih lawan kita berarti disiplin, kalau kita kayak itulah memahaminya. Nah sebenarnya ternyata disiplin itu belajar yang timbul dari faktor intrinsik oleh murid-muridnya Sokrates dan Plato itu tadi. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini disebutkan bahwa nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan melintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang pertama itu ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itu disampaikan oleh Dr. William Glasser pada Teori Kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang sedang digamang-gamangkan, dipromosikan di mana-mana tentang profil pelajar Pancasila itu tadi. Makanya sekarang kurikulum kita menjadi kurikulum merdeka. Nah, kemudian di situ ada disebutkan bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya teori motivasi hukum dan penghargaan atau restitusi. Nah, jadi di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi, biasanya kita lihat di kelas, bila pian makan di dalam kelas,
apa yuk konsekuensinya ini, ada konsekuensi yang kita buat. Nah ada juga kadang yang dadakan, misal nih buka habis itu meranjah kawan dan akhirnya ditaruhlah di pojok dalam bentuk hukuman. Nah kemudian ada juga yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya kita memberi apa ya, bila hafal Ustaz Juli 2000 misalnya. Luntang leh pernah seperti itu melakukan di kelas kepada anak-anak. Nah yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi motivasi eksternal, yang kedua juga motivasi eksternal, dan yang ketiga itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi timbul dari dalam diri si anak itu sendiri, baik anak ataupun kita manusia. Nah selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, karena teori kurikulum merdeka itu mengacu pada beliau, pada Ki Hajar Dewantara, maka apapun pemahaman beliau itu diaplikasikan di kurikulum merdeka. Sama halnya dengan ini, menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sama tadi timbul dari dalam diri kita atau kembali ke faktor internal atau intrinsik kita masing-masing. Nah selanjutnya apa itu restitusi? Bisa biar baca di depan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, kedepannya mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oleh Gosen 2004. Nah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, artinya mencari faktor internal diri manusianya. Kemudian yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembangkan murid dan yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah keyakinan kelas. Ini kita gabung dulu materinya karena nanti menjadi satu kesatuan. Nah mengapa tidak peraturan saja yang dibuat? Kenapa yang dibuat harus merupakan keyakinan kelas? Yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kira-kira kita berhelm bila bisa pindah motor kita harus pakai helm? Kira-kira kenapa? Melindungi kepala. Oke. Berarti itu keyakinan dari kita, bila kita nggak berhelm kepala kita berbahaya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi? Apa? Oh, menjaga diri, menjaga kesehatan berarti lah. Iya, berarti itu pun menjadi keyakinan kita. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biasanya pas kita pelatihan, ada loh panitia menginfokan datang tepat waktu pukul 08.00 WITA. Nah, kenapa kira-kira kita harus datang pada saat itu tepat waktu? Supaya bisa mengikuti pelatihan dengan tertib, efektif. Oke. Ada lagi? Oh, tidak ketinggalan tahap-tahap pelatihan yang diikuti. Oke, nah berarti itu keyakinan dari kita lah. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jika kita hanya hadir jam 8 gara-gara disuruh oleh si panitia, ada demotivasi dari diri kita sendiri. Ya kalau jadi hanya mengikuti peraturan yang ada. Nah selanjutnya ini keyakinan kelas yang ulun olah bersama anak-anak kelas 6B. Jadi kemarin disampaikan bahwa hari ini kita membuat keyakinan kelas.
Nah, bagaimana keyakinan kelas itu? Apa itu keyakinan kelas? Jadi Ulun sampaikan kemarin bahwa keyakinan kelas itu yang pian semua yakini, yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kelas, saat kita belajar di kelas. Apa-apa yang pian yakini. Awalnya mereka bilang tidak boleh jalan-jalan saat belajar ustazah, tidak boleh berbaring saat belajar, tidak boleh bercanda, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena keyakinan kelas itu supaya kita mudah untuk mengingat dan terbaca selalu, jadi kita persingkat, digabung. Jadi Ulun digabung aja nih, kalau misalnya tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bercanda, itu kita gabung jadi apa namanya? Disiplin. Nah, jadi ditulislah disiplin saat belajar. Kemudian ada juga itu berkata baik dan sopan. Ya, karena ini hasil karya anak-anak, bebas Julun menulisnya kayak apakah buat lihat satu orang satu kata, sisanya menghias. Jadi macam-macam lah bentuknya. Nah, yang kedua itu berkata baik dan sopan. Kemudian yang ketiga minta izin saat keluar kelas. Yang keempat membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada 4 keyakinan kelas yang dibuat anak-anak 6B kemarin. Nah, itu pun sudah disepakati oleh mereka, dan yang mengusulkan pun dari anak-anak itu sendiri, tidak diusulkan oleh gurunya, tapi timbul dari dalam diri mereka sendiri. Ulun tampilkan dulu videonya. Tidak tidur saat belajar. Nah, itu tadi masih bentuk kalimat negatif lah awalnya dibuat oleh anak-anak. Tidak bermain. Tidak bermain. Oh, tidak makan di kelas. Nah, itu tadi sudah dikompres, disatukan, kemudian dibuatlah kalimat yang negatif untuk menjadi kalimat yang positif, dan itu pun dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini kemarin Safa kemarin si Safa ini sempat berkata yang kurang sopan kepada temannya. Nah, kita lakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Ya, ini kembali ke pembuatan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Ya ampun, ini musik kacamata pulang duluan. Nah, iya, terima kasih.
Ya, itu tadi penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas 6B dan perlakuan tindakan pendekatan restitusi saat ada anak yang tidak melakukan atau tidak melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati oleh mereka dengan teman-teman mereka di kelas. Nah, harapannya ketika kita melakukan ini, nanti kedepannya anak-anak bisa berperilaku lebih baik lagi, memiliki karakter yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan karena ini masih awal, jadi bisa jadi ketika diterapkan oleh kita di semua kelas, mudah-mudahan ini menjadi salah satu inovasi terbaru bagaimana cara kita untuk membuat sebuah kesepakatan dengan anak-anak di kelas tanpa harus kita membuat sesuatu yang tanda kutip paksaan kepada mereka. Jadi kita menyepakati dengan anak-anak, kemudian anak-anak pun tahu apa yang harus mereka lakukan di kelas tanpa adanya hukuman dan konsekuensi dari kita saat mereka melanggar hal tersebut. Nah, yang kita lakukan nanti adalah segitiga restitusi pendekatan yang kita lakukan kepada anak-anak yang kemudian tidak melakukan atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu. Nah, iya. Demikian dari Ulun, akan dilanjutkan dari Ustazah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nadira tentang bagaimana peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau biasanya kan kita di kelas itu membuat peraturan ya, bukan keyakinan tadi ya. Misalnya salah satu contoh dari peraturan adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau itu kita meyakini untuk melakukannya, berarti itu ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kemudian contoh yang lain, misalnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu berarti keyakinan yang harus ada di dalam diri kita atau di dalam diri anak, kebaikan yang ingin dicapainya atau yang ingin ditujunya itu berarti dia harus menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu berarti dia punya komitmen di dalam diri bahwa dia harus senantiasa hadir sebelum waktunya, dan juga merupakan bukti bahwa dia menghormati orang lain yang datang ke sekolah lebih awal. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, sama halnya seperti tadi ketika ada peraturan kita memakai helm ya, ketika berkendara kita meyakini bahwa itu untuk melindungi kita. Kita meyakini bahwa itu adalah untuk keselamatan kita. Nah, ketika kita mengajak murid-murid kita untuk senantiasa berperilaku baik, saling menyayangi kepada kaum, tidak melakukan kekerasan, berarti itu kebaikan yang ingin dituju adalah untuk keselamatan orang lain dan juga keselamatan dirinya. Nah, dan juga untuk menghormati orang lain. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu untuk memelihara kesehatan kita. Oke. Nah, kemudian ternyata kami di sini juga baru mengetahui ya bahwa ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Nah, kenapa dikatakan sebuah hukuman? Ternyata ada unsur atau hasil yang menyebutkan bahwa penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengaruh jangka pendek ini ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, misalnya dia bisa menulis satu kata, kita beri misalnya dia bintang, maka pada saat itu saja dia akan melakukannya, dan seterusnya dia akan mengharapkan bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kenapa? Karena tadi motivasi anak untuk melakukan suatu kebaikan bukan datang dari motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam dirinya, tetapi karena tadi motivasi
dari luar karena adanya iming-iming penghargaan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya kayak gini, ketika kita di kelas meminta anak untuk menjawab satu soal, misalnya lah, siapa yang lebih cepat akan dapat nilai 100. Nah, yang misalnya agak telat di 1 menit akan nilainya dikurangi 20 misalnya. Nah, ternyata itu mengurangi ketepatan. Yang berikutnya, penghargaan menjadi tidak efektif. Nah, misalnya kayak gini, ketika anak itu melakukan suatu kegiatan yang kita anggap baik, tetapi dia melakukan itu juga bukan karena keinginan dirinya, tapi juga tadi karena ada iming-iming penghargaan. Misalnya kita memberi dia permen kah, memberi dia apalagi coklat kah dan sebagainya. Kemudian penghargaan merusak hubungan di kelas, misalnya hanya dia saja, misalnya si A yang selalu bisa, yang selalu dapat ini, itu akan merusak hubungan antara sesama teman, akan membuat teman yang lain bisa menjadi iri. Nah, itu penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini ada ya di dalam sebuah penelitian, ada beberapa karyawan kayak gitu. Nah, mereka akan cepat bekerja. Awalnya mereka dapat bekerja dengan cepat, dapat menyelesaikan tugasnya karena awalnya tidak ada iming-iming. Tetapi ketika sudah diiming-imingi, misalnya gajinya akan ditambah, nah itu ternyata menurunkan kualitas mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, bisa jadi seperti itu juga ketika kita di dalam kelas lah. Ayo, Ustazah kasih waktu 30 menit misalnya. Awalnya mereka mengerjakan dengan senang hati, tetapi ketika kalau yakin Bu Hadi ya dapat mengerjakan selama 30 menit, ini nanti nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, misalnya kayak gini, kita sudah memberitahu anak ketika anak bisa membuat karya ini, hadiahnya ini. Nah, ternyata itu dapat mematikan kreativitas anak. Kenapa? Karena orientasi mereka sudah terhadap penghargaan tersebut, terhadap hadiah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi ada motivasi dari luar tadi ya. Karena adanya misalnya tadi adanya bintang, adanya coklat, terus adanya nilai yang lebih banyak. Nah, itu akhirnya mengurangi motivasi anak dari dalam diri untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif tersebut. Oke, nah di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa contoh, misalnya begini, tindakan yang dilakukan oleh guru, misalnya nih, ketika di dalam kelas ada anak yang datangnya terlambat, kemudian kita menyuruh mereka misalnya tulis istighfar 50 kali. Nah, itu sebelumnya tidak ada kesepakatan antara anak, itu berarti adalah hukuman. Nah, kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah misalnya. Itu tadi karena di awal sudah tidak ada kesepakatan antara dengan anak, itu juga hukuman. Nah, begitu juga yang berikutnya. Nah, kemudian yang konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoretkan. Misalnya kita sudah punya aturan tadi ya, bukan keyakinan, aturan di kelas. Kalau ada yang merusak barang teman, misalnya ada yang mengambilnya, maka dia harus menggantinya. Nah, itu konsekuensi. Oke, yang berikutnya. Nah, jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu akan menegaskan sebuah identitas. Yang mana identitas yang gagal dan mana yang identitas yang sukses. Kalau identitas gagal itu tadi berarti adalah suatu hukuman. Nah, hukuman itu sifatnya apa? Sifatnya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sama kayak tadi kan, misalnya
Pian sudah terlambat masuk, tulis 30 istighfar. Nah, itu terpaksa kan anak melakukannya, sakit ketika melaksanakan itu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, dia sudah tahu, oh kalau dia terlambat dia harus menulis nih, tahu, langsung dia tulis. Tetapi kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan yang kita tawarkan kepada anak, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ustazah Nadia. Nah, kalau hukuman itu sifatnya yang kedua ya, sifatnya tidak nyaman untuk murid. Untuk jangka waktu yang panjang, pasti itu kira-kira di sini Bu Pian pernahlah mengalami yang namanya hukuman ketika SD, SMP, SMA, pernah? Itu masih diingat tidak sampai sekarang? Masih kan? Nah, jadi itu sangat membekas. Bisa jadi sampai kita tua, sampai kita punya cucu, itu masih ingat dengan hal tersebut. Nah, kalau yang konsekuensi itu ketidaknyamanan itu hanya dirasakan anak ketika itu saja. Nah, jangka pendek. Tetapi kalau restitusi itu bisa menguatkan anak, menguatkan karakter anak untuk jangka panjang. Oh, ketika dia melakukan ini, dia dapat memperbaikinya. Nah, seperti itu. Kalau yang ketiga ya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, keadilannya misalnya tadi hukuman si B mematahkan pensil, keadilan yang dia dapat apa? Nah, siapa? Sama Kak Adil kah mematahkan pensilnya juga kah? Nah, Adil. Nah, kalau konsekuensi tadi bisa diabaikan, misalnya pada papa karena misalnya bisa beli yang baru. Nah, yang ketiga restitusi itu korban mendapatkan ganti. Kayak apa caranya anak yang melakukan hal tersebut dapat memperbaiki pensil tersebut, misalnya apakah dia harus mengulanginya, bentuk tanggung jawab dia terhadap apa yang dilakukan. Oke, yang berikutnya yang keempat, kalau hukuman itu akan menjadikan murid atau anak tersakiti, rasa sakit hati, dendam, bisa jadilah dendam dengan guru, dendam dengan kawan. Nah, kalau konsekuensi anak hanya merasa tidak nyaman saja ketika hal tersebut terjadi. Nah, sedangkan restitusi anak mendapatkan penguatan bahwa yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya, yang seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang berikutnya, yang kelima, hukuman itu akan membuat perilaku fasik, agresif, dan meningkat. Nah, ketika anak dihukum bisa jadi dia akan mengekspresikan ketidaksenangannya loh. Anak-anak kita mungkin ketika dihukum berteriak, nangis, segala macam. Nah, kalau yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek tadi saja. Dan untuk restitusi, masalah terpecahkan. Misalnya pensil tadi patah, akhirnya pecahkan dengan cara apa untuk memperbaikinya. Nah, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ada kan murid kita tuh yang mungkin jauh, ada penakutan, itu kan bakal terjadi hukuman tersebut. Dia menantang gurunya. Nah, kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus, kita mengawasi dia menggawi lah tadi konsekuensi. Nah, itu. Kalau punya restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya tadi. Nah, yang berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika di sekolah hal tersebut terjadi, maka hanya di sekolah itu saja. Nah, kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, bisa jadi anak akan tetap menerapkannya di kelas, di lingkungannya. Kalau restitusi tadi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Anak akan bisa memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. Dia akan bertanggung jawab terhadap masalah yang dia timbulkan. Oke. Hukuman yang berikutnya berlaku, peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Nah, kalau hukuman, kalau yang konsekuensi tadi saya
bertanya, apa peraturannya? Ingat latihan, misalnya seperti itu. Nah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu ya ciri-cirinya. Tetapi kalau restitusi, kita tuh menanyakan lagi kepada anak, apa yang kita yakini selama ini, keyakinan keras kita apa? Nah, ini ustazah misalnya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut apa yang bisa dia lakukan? Nah, itu biasanya ciri-ciri dari restitusi. Nah, yang terakhir, kalau hukuman, murid akan membenci peraturan tersebut. Benci banget. Nah, kalau konsekuensi, murid akan menghormati dan menjalankan. Sedangkan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dia akan menghargai dirinya sendiri. Oke, nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi di dalam melakukan sebuah tindakan, nah ternyata itu adalah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Misalnya nih, ada sebuah kasus di kelas, misalnya anak kita ada yang suka mengambil bekal temannya tanpa permisi, tanpa izin. Nah, ketika kita menanya, misalnya, nah, kenapa tadi ngambil makanan si A, misalnya, kalau dia menjawabnya seperti ini, mama kadang memberi bekal ustazah, mama kadang memberi duit untuk beli bekal misalnya. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ya kalau kebutuhan hidup tadi bisa berupa makanan, minuman, tempat tinggal. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika kembali ke kasus tadi misalnya, kenapa Pian tadi ngambil makanan punya kawan tanpa izin, misalnya seperti itu. Ternyata apa? Dia ingin diperhatikan oleh kawannya, caper aja kita kenal. Nah, itu. Yang ketiga itu penguasaan. Nah, contohnya kembali yang itu tadi, ketika dia mengambil makanan tersebut dan melihat kawannya takut, dia merasa bangga. Oh, si A takut nih dengan aku. Nah, itu dia sedang ingin memiliki sebuah penguasaan. Nah, yang berikutnya kesenangan. Ketika kembali kita tanya misalnya, kenapa ambil bekal kawan? Misalnya dia menjawab, ulun senang aja ustazah melihat kawan tuh marah, emosi, kada senang. Nah, itu dia lagi memenuhi kebutuhan dasar untuk kesenangannya. Kemudian kebebasan, sama seperti contoh tadi misalnya, kenapa dia ngambil itu? Misalnya, ulun ada bapak aing segera iseng benar misalnya. Nah, itu adalah dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasannya. Nah, di sini ada contoh ya. Mungkin ustazah bisa membacanya. Ya. Ya, di sini Pak Zulfikar ini ada seorang kepala sekolah yang ditugaskan di SMP Bina Generasi. Nah, beliau ini sedang mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ternyata ada beberapa dari guru yang bereaksi negatif terhadap kebijakan tersebut. Nah, salah satunya Pak Malik. Nah, kira-kira apalah kebutuhan yang diperlukan oleh Pak Malik ini? Nah, ternyata dari narasi tadi, kenapa Pak Malik itu suka sekali mengisengi Pak Zulfikar? Ternyata beliau sedang membutuhkan kesenangan. Nah, sama seperti anak yang merebut paksa makanan temannya tadi. Nah, jadi dari beberapa dialog itu kita bisa melihat kebutuhan dasar dari seseorang yang diinginkan oleh seseorang. Nah, ketika dia misalnya caper, kalau itu tadi supaya ingin lebih dikenal dengan banyak, tadi loh betapun yang banyak ada hubungannya, ternyata dia ingin lebih dikenal oleh ketua sekolahnya.
Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita akan mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di manakah posisi kita? Nah, ternyata ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, yang termasuk identitas gagal dari posisi kontrol ini tadi adalah penghukum dan membuat merasa bersalah. Yang termasuk identitas berhasil atau sukses itu adalah yang berada pada posisi teman dan pemantau. Kemudian yang berikutnya identitas berhasil atau sukses juga itu berada pada posisi manajer. Nah, posisi penghukum itu yang seperti apa? Ketika guru itu berbuat yang seperti apa? Nah, biasanya marah-marah, menghardik, menunjuk-nunjuk itu penghukum. Nah, ya itu harus ini, ya tadi terlambat ini yang harus dilakukan. Nah, itu penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dulu, ya ingatlah ini, nah bila datang tuh ini, ayah sudah terlambat esoknya dimana lah. Nah, itu misalnya. Kadang siang kalau ustazah, karena ustazah takut kepala sekolah ben terlambat terus. Nah, itu membuat rasa bersalah di dalam diri anak misalnya. Kemudian kalau posisi seorang guru sebagai teman misalnya, masuk si A terlambat. Kenapa terlambat? Ustazah mam tadi kuningnya landung. Nah, kenapa diulangi kayak itu pulang? Esok jangan lagi lah diulangi. Ayah sudah duduk diam. Ingatlah, yang lagi diulangi lah. Nah, kadang tuh dengan ekspresi senyum-senyum yang kalau seorang guru itu berada di posisi sebagai seorang teman. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Biar berapa menit tadi terlambat? Nah, sudah tahu kan peraturan kelas kita, konsekuensinya apa? Nah, itu. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya ketika anak kita tadi terlambat, apa yang membuatnya terlambat? Pasti ada alasannya. Anak memberikan ini. Kita tadi jalankan lagi kayak segitiga restitusi tadi. Kira-kira supaya terlambat apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Oke, kemudian yang kedua itu ciri-ciri dari guru penghukum. Guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Makanya apa jadi kayak itu? Apa jadi terlambat? Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, emak, apa benar? Sudah 5 dari 3 sudah sampai hari ini terus. Kayak apa lagi Ustazah? Sakit kepala Ustazah. Kalau sebagai teman, ayolah, biarlah. Nah, nanti jangan lagi terlambat dan ibu. Nah, tolong, ini ibu ditagur pulang. Nah, itu. Kalau sebagai pemantau tadi, ingatlah apa peraturannya. Kalau dia datang terlambat. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasil yang akan terlihat kalau dari posisi seorang penghukum itu, kalau hasilnya guru tadi yang membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Anaknya bisa berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kalau teman, akhirnya anak itu ketergantungan mengulang lagi. Karena apa? Karena gurunya ibaratnya itu kayak melindungi air lah. Nah, gitu. Kalau pemantau, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kerjakan konsekuensinya. Nah, kalau manajer itu akan menguatkan pribadi, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu harus dia perbaiki ke depannya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Kalau hukuman itu murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Nah, dia menganggap bahwa guru itu bukan sesuatu yang penting. Tadi kan ada hubungannya sesuatu yang berharga dan tidak berharga. Nah, berarti
murid meletakkan kita di luar itu, menganggap kita sesuatu yang tidak penting. Nah, kemudian kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, diletakkan aja seperti itu ya. Biasa aja posisinya. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena tadi menciptakan rasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dia ingat bahwa gurunya penting, peraturan penting, hukuman juga penting untuk dijalankan, atau konsekuensi tadi penting untuk dijalankan. Kalau di posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid itu meletakkan dirinya sendiri bahwa dia itu adalah individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kemudian di identitas posisi kontrol penghukum, murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, tahu sudah karakter gurunya kayak itu bakalan. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar tadi. Kalau pembuat merasa bersalah, sejahlah, seperti itu. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Nah, kayak dianggap kawanan tadi. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi tahu tadi apa yang harus dilakukan. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Kembali ke kasus tadi misalnya ketika dia mematahkan pensil, kayak apa caranya dia memperbaiki kesalahan itu? Ya, tadi dilem-kah atau diisolasi-kah atau seperti apa? Nah, kemudian dampak terhadap murid dari posisi penghukum, dia akan senantiasa mengulangi kesalahan tersebut, berulang lagi dan berulang lagi. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, anak tersebut atau murid kita akan merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dia lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi kita tuh harus bisa memposisikan diri kita. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, konsekuensi tadi ya. Dan pada posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Nah, dan ternyata posisi yang paling bagus, yang paling tepat untuk kita laksanakan itu adalah posisi manajer. Paling boleh itu mundur satu langkah di posisi pemantau, tidak berada pada posisi penghukum, membuat rasa bersalah atau sebagai teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada ciri-ciri dari pernyataan-pernyataan. Kalau misalnya guru tersebut mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu ciri dari posisi kontrol guru sebagai seorang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, kayak merayu kayak gitulah, kayak memohon. Nah, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, anak diminta untuk mencari solusinya. Nah, diminta untuk bertanggung jawab, itu adalah posisi manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah posisi penghukum. Nah, ini kira-kira seperti yang sudah Ulun sampaikan tadi. Mungkin kita selama ini bergerak di antara yang mana ya lah? Peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai positif manajer, atau pada posisi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Oke. Nah, ini segitiga restitusi seperti yang sudah tadi ada video yang ditayangkan oleh Ustaz Nakiroh. Nah, jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah validasi, menstabilkan identitas anak. Nah, menstabilkan identitas anak. Jadi kita tuh menstabilkan identitasnya dulu. Kayak misalnya ketika anak tadi terlambat,
Misalnya lah datang, misalnya saya tahu bahwa setiap orang tuh pasti pernah terlambat. Nah, misalnya kita mulai dengan hal yang seperti itu. Jangan langsung kenapa dia terlambat. Nah, itu ya. Kemudian kita yakinkan mereka, menstabilkan identitas mereka bahwa dia ini bukan satu-satunya loh yang terlambat. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, pian terlambat ini pasti punya alasan. Apa alasannya? Misalnya karena ustazah ulun bangunnya terlambat. Mam tadi gurunya landung. Kenapa jadi landung? Misalnya mam tadi ulun keselamatan sampai jam 11 misalnya seperti itu. Nah, kemudian kira-kira kedepannya kita tanyakan lagi ke anak nih, adakah cara kira-kira nih yang bisa pian lakukan supaya nanti di hari-hari berikutnya pian tuh kada terlambat lagi. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan nih, pian tadi terlambat ya, pian ingatlah keyakinan kelas kita. Kalau nya terlambat, ingat ustazah. Nah, kira-kira tadi pian memperbaikinya seperti apa? Harus seperti apa? Apa yang harus pian lakukan? Nah, kalau pian bisa memperbaiki itu, pian ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu 3 tahapan yang harus kita lakukan ketika menjalankan segitiga restitusi ini. Nah, jadi ini ya, semua dari apa yang sudah kami sampaikan tadi mengenai budaya positif, mengenai disiplin positif. Itu tadi adanya teori makna disiplin tadi ya, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, semoga kita di sini bersama-sama bisa mulai belajar untuk memperbaiki apa yang sebelumnya kita lakukan ternyata itu kurang tepat, untuk menjadi sebuah budaya positif yang bisa menjadikan anak-anak kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dirinya sendiri. Kita pun seperti itu, bukan karena ada dorongan-dorongan dari luar, bukan adanya motivasi-motivasi ekstrinsik. Nah, ya mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti insya Allah kita kami share materinya di New Spirit, dan bisa aja dilihat-lihat nih posisi kontrol kita saat ini di mana. Kalau ulun kadang sebelumnya kadang merasa sebagai teman pernah, penghukum suah juga di mana, penggugat merasa bersalah pernah juga. Nah, kemarin diinformasikan bahwa minimal lah kita kalau belum bisa mencapai ke manajer, kita berada di posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Tapi diusahakan kita mencoba nih mengupgrade diri supaya bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ketika anak-anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan jalannya, maka kita bisa memposisikan diri menjadi seorang manajer untuk menanyakan apa yang terjadi dengan bentuk segitiga restitusi tadi, bahwa bagaimana kita menstabilkan identitas anak itu dulu, bahwa menyatakan bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, orang lain pun pernah melakukan kesalahan, dan semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya, tidak menggugurkan jati diri si anak itu tadi, tidak menyalahkan sedemikian rupa, tapi tetap menjaga kepercayaan diri si anak. Nah, kemudian baru kita tanya lagi apa kira-kira yang harus dilakukan anak agar dia bisa memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu kenapa harus kita gunakan segitiga restitusi tadi, agar anak ketika kembali ke kelompoknya, ketika dia sudah berada di komunitas kelasnya, dia akan merasa lebih baik, bukan merasa sudah dihukum, berjalan bertunduk, takutan lawan gurunya, tapi dia merasa lebih baik dan bisa memperbaiki dirinya. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf, dan mohon maaf juga jika masih banyak kekurangan dan kekurangan yang kami sampaikan hari ini. Kami berada di sini bukan berarti kami
lebih tahu, lebih baik dan lebih bisa dari pian-pian. Kami yakin ada dari pian yang juga sudah melakukan hal-hal semacam ini dan pastinya jauh lebih baik dari kami. Hanya saja mungkin kami di sini mendapat kesempatan mendapat ilmu lebih awal lah dari kawan-kawan yang ada di sini. Dan jikalau bahan pian pun juga mendapatkan di luar, bisalah kita praktekkan bersama-sama agar kita bisa mewujudkan anak-anak yang berkarakter lebih kuat, yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa,